Ngomong-ngomong, ini adalah energi general untuk Virgo ya, apa yang perlu Virgo dengar di bulan September 2022 mendatang. Oke. Oke. Adoration ya, lovely card. Ketika saya membuat kartu ini, saya ingin menyimbolkan tentang situasi di mana seseorang tahu apa yang kamu lakukan, gitu ya. Seseorang menyadari bahwa kamu punya hati yang besar dan mengaguminya. Misalnya kamu merasa kayak kenapa saya berbuat baik tapi tidak ada yang melihatnya, gitu ya. Kadang-kadang kita merasa begitu ya, berbuat baik tapi tidak ada yang menghargai, berbuat baik tapi tidak ada yang melihatnya. Itu bisa terjadi karena mungkin moral value kamu tidak sesuai dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, misalnya kamu menurut kamu bersyukur itu sangat penting, tapi kamu ditempatkan di antara orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Tapi kamu bersyukur setiap saat, ya. Tapi kamu malah ditertawakan gara-gara itu. Kamu diejek gitu ya. Itu bikin kamu merasa apa aku lebay ya, kayak gitu. Ya. Kadang-kadang it happens. Kadang-kadang hal itu terjadi di mana moral value yang kamu pegang itu tidak sesuai dengan moral value yang dipegang oleh orang-orang di sekitar kamu. Tapi di sini adalah adoration, kita bisa lihat ya. Orang ini memberikan cinta kepada sekitarnya, ya, dan orang ini menghargai apa yang dia lakukan dan kita bisa lihat dari gesturnya ya, dia mendukung sekali. Ya, ini kayak seakan ngomong, aku melihat apa yang kamu lakukan dan aku sangat mengaguminya dan terus lakukan. Entah mungkin ini adalah spirit guide kamu, bisa aja ini adalah leluhur kamu yang mengawasi kamu dari surga, ya. Bisa jadi ini kayak orang yang diam-diam menghargai kamu, tapi dia tidak berani menunjukkan karena ya beberapa hal. Pertama kita lihat ada candle in the dark, kemudian kita lihat ada banteng ya. The more I know, the more I don't know, but I am a challenger who cannot stop. Oke, terus di sini ada vulnerability because you love me and I love you. Ya, oke. Ini bisa jadi soal romance ya. Akhirnya ada juga readingan romance. Ada seseorang ya yang dia sangat heroik. Dia seperti lilin di dalam kegelapan. Dia mengorbankan dirinya sendiri demi melayani orang lain. Ya. Ya. Saya merasa orang ini itu sendirian. Bisa jadi ini kamu yang Virgo ya. Saya merasa orang ini sendirian. Dia merasa seakan-akan dunia yang mengambil dari dirinya. Tapi orang ini sekalipun merasa seperti itu, dia tetap memberi dan memberi. Ya. Nih, the more I know, the more I don't know. But I'm a challenger who cannot stop. Ya, bagi dia ini adalah moral value yang dia pegang. Dia merasa bahwa ya lebih baik saya menderita tapi membuat orang lain bahagia. Itu sudah merupakan suatu kebahagiaan sendiri bagi saya. Bahwa saya bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Terus di sini ya ada yang mengagumi kamu, ya. Ada yang mencintai lilin ini, ya. Mungkin lilin ini merasa seperti yang dibaca tadi ya. Mungkin dia merasa kayak dia tuh sendirian. Apa yang saya lakukan ini sia-sia mungkin ya, tidak ada yang menghargai saya gitu ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, sekalipun tidak ada yang menghargai, saya akan tetap memberi dan memberi, karena itu yang membuat saya bahagia, karena itulah tujuan hidup saya. Apa artinya saya hidup di dunia ini kalau saya tidak bisa bermanfaat bagi orang lain? Ya, sekalipun saya hanya lilin kecil, tapi kalau fungsi saya seperti itu, saya akan membara dengan maksimal sampai lilin saya habis. Dan saya merasa terhormat saat saya melakukannya. Wow, mulia sekali ya, luar biasa. Nah, di sini ya ternyata ada yang menyadari itu, ada yang mengagumi itu, ya. Bisa jadi ini orang beneran, bisa jadi ini spirit di sekitar kamu, bisa jadi ini ancestor kamu, bisa jadi, atau mungkin sesuai dengan kepercayaan kamu ya, bisa jadi ini Tuhan ya. Bayangkan kalau Tuhan menepuk pundak kamu dan berkata, aku bangga padamu. Bayangkan, karena apa yang kamu lakukan.
luar biasa ya. Usaha atau kerja keras atau cinta yang kamu beri itu tidak sia-sia, Virgo, ya. Apa yang kamu beri pasti akan kembali lagi kepada kamu. Dan kalau kamu memberikan cinta, sekalipun tidak ada yang menghargai, pasti akan ada cinta yang kembali kepada kamu, ya, entah apapun bentuknya. Ya, oke Virgo, ini ada 3 kartu yang bisa kamu pilih ya, untuk melihat siapa yang mengagumi kamu, mengagumi pengorbanan kamu, mengagumi apa yang kamu lakukan ya, dengan hati, dengan cinta ini ya. Kita nanti akan ingin tahu mereka kalau bisa ngomong ke kamu sekarang ini, mereka mau ngomong apa. Kamu mau pilih lilin, rantai, atau kayu? Oke, kamu bisa meditasikan ini ya. Kalau kamu butuh waktu lebih untuk meditasi, kamu bisa pause videonya. Nah, lalu kamu pilih deh ya, siapa yang mengagumi kamu. Kalau kamu bingung mau milih yang mana, ya kamu bisa boleh aja dengerin semuanya ya. Oke. Oke, 10 detik mulai dari sekarang. Oke, 10 detik sudah berlalu. Saya ingin mulai dari yang ini karena dia makan tempat ya. Oh, ada 2. Oh, ada 2 ternyata. Wow, ini kejutan ya. Saya pikir cuma 1, ternyata ada 2. Oh, jangan-jangan yang mengagumi kamu ada 2 ini sebenarnya ya. Coba kita lihat. Tadi katanya nggak deh. Oh, oke. Oke, ini ciri-cirinya ya. Karena ini general reading, jadi saya pikir akan ada banyak macam orang gitu ya. Oke, jadi saya baca general aja. Saya berikan ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya adalah ini orang kaya, ini orang punya banyak kemakmuran. Ini orangnya suka memberi ya. Dan ya, ini orangnya kayak dia itu bisa berpikir out of the box. Ya, cara pikir dia itu agak berbeda dari orang lain, agak inovatif gitu ya. Jadi kayak dia selalu mencari celah untuk melihat sisi positif dari segala situasi. Dia selalu bisa seperti itu, makanya dia punya potensi untuk jadi seorang businessman ya, CEO, orang kaya ya. Ya, terus ini orangnya juga kayak sisi maskulin sama femininnya itu kayak imbang gitu. Jadi dia bisa menggunakan kedua energi maskulin dan feminin di dalam dirinya itu secara berimbang. Ya, jadi dia contoh paling sederhana orang-orang seperti ini adalah orang-orang kayak gini itu dia mau ngomong apa pasti dia lakuin. Ya, karena seimbang. Hati dan pikirannya seimbang. Ya, oke. Kayaknya ini orang juga suka jalan-jalan ya. Oke. Kita lihat ini orang mau ngomong apa kalau dia bisa ngomong ke kamu sekarang. Apa yang ingin orang ini katakan kalau dia bisa ngomong ke Virgo sekarang? Aduh. Oke, keluar. Ini yang mau mereka katakan kalau dia bisa ya ke kamu, Virgo. Oke. Sepertinya orang ini suka gosip ya. Orang ini suka kayak ngobrol terus dia ngomongin kamu gitu loh. Toxic. Oh my god. Oh, toxic, you're all I want to go. Oke. Kita lihat kartu yang lain dulu ya. Temperance. Aku ngerasa ini orang sering ngomongin kamu ya tanpa kamu sadari, tapi yang dia omongin tuh kayak kasihan loh si Virgo. Dia sering gini. Dia membakar diri demi menerangi sekitarnya, tapi dia khawatir apa yang kamu lakukan ini bisa toksik ke diri kamu gitu loh. Karena kita tahu kan lilin membakar dirinya demi sekitarnya, tapi dia merasa kehilangan dirinya gitu. Jadi kan ya nggak jadi lilin lagi kan kalau dia udah terbakar habis gitu ya. Dia kayak khawatir kalau suatu saat kamu bisa benar-benar habis kering gitu loh demi sekitar kamu gitu. Dan dia kayak gini karena dia ngomong gini karena dia peduli sama kamu, dia sayang sama kamu ya. Dia
Aku rasa dia sangat mikirin kamu diam-diam ya. Dia kayak, kok bisa ya Virgo sebaik ini, kayak gitu. Dia melakukan ini karena dia nggak bisa menggapai kamu gitu loh. Entah kenapa ya, nggak bisa ngomong langsung ke kamu. Kita tanya deh, ini kenapa orang ini tidak bisa ngomong langsung ke Virgo. Iya Virgo, dia nggak bisa ngomong langsung ke kamu karena kamu sangat keras kepala gitu ya. Kamu sangat yakin dengan apa yang kamu lakukan ini gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong langsung. Kalau dia ngomong langsung dia takut kamu tersinggung gitu ya. Tapi dia prihatin banget, dia khawatir ya. Dia khawatir itu akan berakibat buruk bagi kesehatan kamu gitu. Aku kok ngerasa orang ini orang tua kamu ya Virgo, atau saudara kamu gitu. Pokoknya dia earth sign-nya kuat. Advice untuk Virgo di situasi ini. Oke, thank you. Oke, ini advice untuk kamu ya Virgo di situasi ini. Pertama ada, I've thrown my words all around but I can't give you a reason. Ya, dia sebenarnya kayaknya dia udah pernah coba untuk mengungkapkan rasa prihatinnya soal ini ya. Ya, dia takut kamu itu sakit gitu. Ya, tapi dia nggak bisa ngomong gitu karena kamu sangat kekeh, kamu sangat keras kepala dengan apa yang kamu lakukan gitu. Ya, aku nggak ngejudge kamu yang kamu lakukan baik atau buruk ya. Aku nggak bicara dalam ranah seperti itu, oke? Yes. Iya, jadi kayak dia itu konflik gitu loh. Dia berharap dia sebenarnya suka dengan apa yang kamu lakukan, tapi dia sekaligus dia khawatir gitu loh. Khawatir kamu bakal kayak sakit atau kenapa-napa gitu loh. Nah, dia berharap kamu bisa menemukan cara yang lebih sehat lagi gitu. Heart of a Lion. Iya, dia ini orang kayak harap-harap cemas gitu loh. Aduh, gimana ya kalau dia sakit? Aduh, gimana ya kalau Virgo ini celaka gitu. Ntar dia udah ancur-ancuran demi ini tapi nggak ada yang menghargai. Ntar dia gitu, kasihan kayak gitu. Ya, jadi tapi sebenarnya dia mendukung kamu gitu ya. Ini ada yes pakai tanda seru lagi ya. Dia sebenarnya mendukung kamu. Ya, itu aja yang pingin dia ngomongin sih ke kamu ya. Tapi aku rasa dia sangat kagum sama kamu juga. Dia pikir kamu punya hati seekor singa. Ya, hati yang seperti singa ya. Kalau ya menurut motivator itu kan singa itu nggak takut sendirian. Singa nggak takut untuk melawan kawanan hyena gitu ya. Singa adalah raja gitu. Padahal faktanya singa sebenarnya berkelompok ya. Singa justru nggak berani sendirian ya. Justru yang sendirian itu kan serigala ya. Serigala, tapi serigala yang beda dari kawanannya gitu. Aku rasa dia juga melihat kamu sangat inspiratif. Kamu harus tahu ya, ketika kamu menjadi lilin di dalam ruangan yang gelap, ya, kamu itu menginspirasi banyak orang. Ya, ingat ini ya, apapun yang kamu berikan kepada semesta, itu yang akan kamu terima juga pada akhirnya. Ya, kalau kamu memberikan cinta, kamu akan menerima cinta. Kalau kamu memberikan sumbangan karena kamu berharap dapat lebih, ya itu juga yang akan kamu dapatkan gitu ya. Ketidakikhlasan gitu. Dia tuh kayak pengen ngomong ke kamu kalau ini ya, apa harus ini ya gitu. Emang nggak ada pilihan lain apa selain ini? Ace of Pentacle ya, dia orangnya sangat praktis. Jadi dia kayak bawaan kayak punya harga diri dikit gitu. Kayak gitu loh, itu aja. Tapi nasihat dari spirit buat kamu ya, nggak apa-apa, lakuin aja karena ini dari hati ya. Mungkin saat ini mereka belum bisa melihat apa yang bisa kamu ubah gara-gara pengorbanan kamu ini ya, tapi suatu saat mereka akan melihat sendiri, oh iya, ternyata kalau kita berbuat baik dan ikhlas kepada orang di sekitar kita, itu tidak akan mengkhianati kita ya. Gusti mboten sare
Tuhan itu tidak tidur. Oke. Oke, file 1 itu readingan buat kamu ya, orang yang ingin bicara sama kamu. Oke. Nih ya, keras kepala ya. Tapi aku rasa kamu kalau melakukan ini ya, ketika kamu melakukan ini kamu jadi semakin bijak loh. Ya. Itu feedbacknya buat kamu gitu. Kamu memberikan cinta dan kamu jadi semakin bijak. Oke. Oke, kita ke file kedua, yaitu file Lilin. King of Cups. Ini orangnya cool ya, orangnya santai, orangnya kayak adem gitu, adem ayem. Kalau saya ngeliat King of Cups itu ya, dia tuh kayak orang yang tulus ya, orang yang empati, tapi dia maskulin. Terus dia itu punya cangkir yang seluas samudra. Anggap saja cangkir itu hati ya. Nah, hatinya itu seluas samudra. Jadi kalau kamu ya buang secangkir kopi di atas samudra gitu ya, dia akan lenyap, nggak akan jadi hitam airnya ya. Ya, ini tentang betapa besarnya orang ini ya. Dia bisa jadi kayak kakak kamu. Aku lihat ini keluarga ya. Antara keluarga kayak kakak adik atau bapak, ibu juga bisa punya energi King of Cups ya. Bisa juga dia suami kamu gitu ya. Oke. Nah, kita lihat apa yang ingin dikatakan oleh King of Cups ini ya. Kalau dia bisa ngomong ke kamu. Just like me, they long to be close to you. Oh ya, oke. Right from the start, I know it's going to be wild. Stop. Oke. Iya. Oke, kayaknya dia nggak bisa ngomong ke kamu kalau aku juga butuh kamu gitu. Aku juga butuh kamu, tolong berhentilah ini, sibuk sama ini. Aku juga butuh kamu ya. Walaupun begitu, tapi aku rasa dari awal ketika dia bertemu sama kamu, dia sudah bisa melihat ini, sisi ini dari kamu ya, Virgo. Jadi aku rasa dia juga udah tahu, oh, kalau aku menikah sama orang ini ya ini risikonya gitu. Dia memang kayak gitu orangnya gitu. Dan mungkin sisi ini dari diri kamu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Dia nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya dia akan senang sekali kalau kamu meluangkan sedikit waktu untuk dia juga gitu. Jadi nggak melulu misalnya kerja sosial gitu, nggak melulu ke situ gitu. Ya ini ada stop soalnya. Aku rasa dia dukung kamu ya. Kayak misalnya ya, kamu misalnya mungkin jadi volunteer untuk membersihkan pantai ya. Aku rasa dia nggak suka itu, tapi dia nggak suka melakukan itu, tapi dia kayak nganterin kamu gitu. Terus dia kayak misalnya kamu kerja gitu, terus dia ngasih kamu makanan gitu. Itu kayak bentuk dukungan buat kamu gitu. Ya, aku dapat kesan kalau orang ini setia banget sama kamu ya. Dan dia ingin yang terbaik buat kamu. Dia suka ngeliat kamu seperti ini ya, melakukan ini. Dia suka banget. Ini stop apa ya ini ya? Ini lucu ya, ini lucu. Tadi ketika saya shuffle, ini kartu terbalik gitu. Seakan-akan spirit minta saya ambil ini. Tapi saya nggak ambil-ambil kan, karena biasanya kalau jatuh baru saya ambil. Akhirnya ini dijatuhin. Ya udah, oke. Jadi dia ingin stop ini, maksudnya adalah 8 of Swords dan 9 of Wands. Oke. Aku rasa orang ini nggak sama kayak kamu ya. Dia orang yang berbeda dengan kamu. Mungkin sangat berlawanan gitu ya. Jadi ini kayak opposite attract gitu loh. Kayak kamu api, dia air gitu. Kamu berapi-api gitu, dia adem ayem gitu. Ya dia punya karakter yang sangat bertentangan sama kamu. Tapi itu yang bikin kalian saling tertarik satu sama lain. Kok aku kayak membaca ini ya romansa ya? Aku nggak tahu deh.
Mohon maaf ya kalau yang ternyata ini kayak keluarga atau teman biasa. Aku baca apa adanya deh ya. Ini orang kayak opposite attract ke kamu gitu ya. Jadi apa yang bagi kamu itu, oh ini adalah hidup gitu ya. Bagi dia ini adalah bunuh diri gitu. Jadi kalau misalnya kamu suka naik jet coaster, orang ini bakal gak, ngapain sih bikin susah diri sendiri kayak gitu. Dan ini kayak dia itu kayak takut ya, gampang takut ya. Padahal King of Cups ya, tapi dibalik keadem ayamannya dia itu banyak sekali yang dia pikirkan gitu loh, banyak sekali yang dia takutkan, banyak sekali yang dia perhitungkan. Dia sering ngerasa takut terjadi sesuatu sama kamu gitu. jadi buat kamu ini udah biasa gitu. Buat dia ini kayak naik wahana ini sport jantung nih, wahana kocok jantung gitu. Ya, jadi ini lucu. Saya ngerasa di satu sisi kamu tuh cuek banget, tapi ini orang itu sangat pikiran gitu loh. Stres sendiri gitu, dia kayak aduh gimana nih kalau nanti si Virgo celaka, gimana nih kalau nanti si Virgo ini gitu. Aduh Virgo kok nggak takut ya kayak gini. Di sini dia udah jantungan gitu. Lucu sih ini, lucu gitu. Iya lucu karena ini sangat komikal ya yang muncul di kepala saya. It's going to be wild gitu loh. Jadi kayak dia nggak perlu ke Disneyland untuk naik roller coaster. Bareng kamu aja udah deg-degan gitu loh. udah kayak meregang nyawa. Oke, ini adalah nasihat untuk kamu Virgo. Ya, Hermit. Believe within yourself, reach down inside, the love you find will set you free. It's funny how some distance makes everything seem small. I'll discover way to be myself. Saya ngerasa ya ini kayak batasan dalam membakar diri ini. Ya, jadi orang ini khawatir karena ada sebabnya gitu ya. Ini kan King of Cups, jadi dia punya perasaan yang dalam ke kamu. Dia sayang sama kamu, ya. Dia berharap kamu bisa kayak membatasi diri lah, udah jangan sampai babak belur begini gitu kan. Ya, coba kamu mungkin kamu batasi diri gitu loh. Sampai sejauh mana kamu bisa memberikan diri kamu, ya. Kadang-kadang kamu juga butuh waktu untuk dirimu sendiri gitu. Dia pengen kamu itu punya waktu buat dia juga gitu. Ya, mungkin bisa dibagi-bagi waktunya ya. Bisa bagi-bagi waktu, lebih memanage waktu gitu loh. Ini waktunya untuk itu, untuk kerja, ini waktunya untuk aku senang-senang, ini waktunya aku untuk suami aku, kayak gitu. Ya. Ya, ini orang nih lihat. Nih. Bayangan yang dikasih ke saya itu adalah kamu ngomong kamu suka Disneyland. Tapi orang ini kayak nggak suka Disneyland, tapi dia mau ke sana demi nemenin kamu, karena kamu suka Disneyland. Terus ketika sampai di Disneyland, dia berharap dia bisa ngeliat kayak bebek-bebek, burung-burung, pohon-pohon gitu ya, terus makan-makan gitulah gitu, yang santai-santai, yang damai-damai gitu. Tapi kamu terus ngeliat jet coaster, ngeliat apa gitu ya, wahana yang serem-serem gitu ya, terus dia bilang, yang yuk naik itu, terus dia kayak, hah? Dia kayak kaget gitu ya, terus enggak gitu. Tapi karena kamu kepengen banget dan kamu langsung aja duduk di kursi jet coaster itu, terus dia ngomong, yang itu nggak ada pegangannya, nggak aman gitu kan. Dia ngomong gitu, ntar jatuh kamu gitu. Tapi kamu nggak dengerin gitu, karena kamu pikir iya aman kok, ini aman kok, beneran deh gitu. Tapi dia ngelihat yang nggak kamu lihat gitu loh. Ada pengaman yang lepas. Dan mungkin kamu sudah sering naik jet coaster, jadi kamu udah kebal gitu ya. Sementara dia itu lebih jeli ngelihatnya. Ada sesuatu yang malfunction di situ. Tapi kamu nggak mau mundur dari jet coaster ini. Jadi dia ikut naik untuk megangin kamu. Biar ketika jet coaster ini jungkir balik dan terbukti pengamannya agak lepah, agak kendor, terus dia bisa megangin kamu biar kamu nggak jatuh. Dia sayang banget sama kamu ini, ya. Lihat deh. Stop.
Ya, dia sayang banget sama kamu. Coba apapun yang dia omong ke kamu itu bukan karena dia pengen ngatur kamu atau dia pengen sok tahu gitu ya. Kamu jangan memandang dia itu kayak gitu. Dia ngomong kayak dia tahu banget kalau dia memilih bersama kamu, dia tahu banget dia bakal dapat roller coaster kayak gini meskipun dia nggak suka. Tapi itu yang bikin dia jatuh cinta sama kamu, dan yang nggak ada hal lain yang dia pedulikan selain memastikan bahwa kamu aman, ya. Kamu dipasangkan dengan dia karena Tuhan tahu kamu fearless, jadi kamu butuh orang yang bisa jeli gitu ya, jeli. Oke, nih, jeli. Kartu yang ini nih. Ya, kita lihat dia waspada sekali ya. Nah, ini dia nih kayak gini. This is so cute. Oke, pile 2 itu situasinya ya. Semoga resonate. Sekarang kita masuk ke pile 3 yaitu kayu. Ngomong pile lagi. Oke. Oh, ya ampun. Ya, ini adalah orang yang mengagumi kamu diam-diam di belakang. Ya. Saya masih ke bawah itu tadi pile 2. Lucu banget. Lucu. Oh, oke, I see. Ini orang yang kamu tolong, Virgo. Ini orang yang kamu tolong. Aku ngelihatnya dia tuh kayak grumpy old man di film-film gitu loh. Kamu tahu nggak, kalau kita nonton film kan kadang-kadang ada sosok orang tua laki-laki tinggal sendirian terus sukanya marah-marah, ngomel apa aja diomelin gitu ya. Nah, ini orang yang kamu tolong. Aku ngelihatnya tuh dia tuh ngomel-ngomel ke kamu, dia marah-marah sama kamu, terus dia kayak kelihatannya kayak dia tuh nggak menghargai apa yang kamu lakukan, sehingga kadang-kadang ini bikin kamu merasa terserap gitu loh, ngerasa kering gitu, kayak ngerasa kayak ini orang kok nggak tahu terima kasih ya gitu, padahal saya ada buat dia gitu. Ini yang saya bayangkan ini kayak social work gitu loh, kayak ini orang tua hidup sendirian, terus dia nggak kenal kamu nggak kenal dia, tapi kamu datang karena kamu prihatin sama orang ini, lalu kamu ada buat dia, kamu nolongin dia, terus kamu kayak jadi temannya dia, kamu masakin buat dia, kamu bersihin rumahnya, tapi dia kayak ngomel-ngomel ke kamu, marah-marah ke kamu, terus kayak ngatain kamu ini itu gitu, omongannya kasar gitu ya, sehingga kamu tuh kadang-kadang sakit hati. Tapi kamu peduli sama dia, jadi kamu balik lagi untuk ngerawat dia, karena kamu tahu ini orang mungkin dia ada cacat, sehingga kamu tahu dia nggak akan survive kalau nggak ada yang bantuin dia. Sementara itu mungkin dia punya keluarga, tapi keluarganya nggak ada yang ada buat dia, karena dia sangat susah orangnya untuk diajak berteman gitu loh, a difficult person, orang yang susah gitu. Kamu melakukan ini karena kamu peduli dengan kemanusiaan. Dia manusia, dia layak diperlakukan dengan manusiawi. Makanya sekalipun dia galak, dia kayak nyakitin gitu ya, tapi kamu tetap ada buat dia. Nah, wow, this is amazing, wonderful. Cinta yang saya rasakan sekarang ini besar sekali sehingga saya terharu nih. Kamu lihat saya berdiri semua nih, pori-pori saya. Wow, kamu tulus banget Virgo, saya kagum banget sama kamu ya. Ternyata orang ini sebenarnya diam-diam dia mengagumi kamu, mengagumi apa yang kamu lakukan ya. Dan aku rasa dia itu agak sedikit menyesal setiap kali dia bentak kamu gitu ya, setiap kali dia kayak nyakitin kamu dengan kata-katanya gitu ya, ngatain kamu gitu. Aku rasa dia ada sedikit penyesalan ketika kamu pergi gitu ya. Dia suka nyesel sendiri, kenapa ya aku kasar sama dia ya gitu. Tapi dia nggak bisa kayak menahan diri untuk nggak maki kamu atau apa gitu loh. Biasanya orang kayak gini ya banyak luka batin ya. Inilah akibatnya kalau kita punya childhood trauma tapi kita nggak mau nyembuhin ya. Kalau kita terus kabur dari permasalahan kita, akhirnya kita malah menyakiti orang-orang di sekitar kita. Wow, Virgo, you're literally an angel ya. Kamu bener-bener mungkin kamu malaikat nyamar ya. Wow. Oke, kita mau cari tahu ya, ini orang mau ngomong apa kalau dia bisa ngomong ke kamu. Aku kok punya feeling orang ini mungkin udah nggak ada lagi ya.
udah nggak ada gitu. Aku nggak tahu ini general reading ya, jadi bisa jadi segala kemungkinan. Tapi ini orang sendirian, merasa kesepian. Ya, oke. Ini orang mau ngomong apa kalau dia bisa ngomong ke Virgo? Oke, wow, you know what Virgo? Pada saat saya nanya tadi ya, wow, ini orang mau ngomong apa itu ya, videonya berhenti merekam. Aku rasa ini orang kayak dia pengen ngomong sesuatu ke kamu, ya sesuatu yang benar-benar dia ingin sampaikan ke kamu, tapi dia nggak sempat gitu loh. Dia nggak sempat. Entah kalian sudah berpisah atau kamu udah sakit hati banget sampai kamu nggak mau kembali lagi, itu ya. Atau mungkin dia udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi pokoknya ada sesuatu yang ketika pas banget dia mau ingin ngomong gitu ya, tahu-tahu kok kamu pergi atau dia pergi gitu loh. Jadi hal ini memang tidak terungkapkan kepada kamu. Ini dia ingin ngomong sesuatu ya. Dia ingin sebenarnya dia ingin membahas masalah kalian berdua gitu ya. Nah, kalau ini misalnya orang penting kayak orang tua kamu atau pasangan hidup kamu gitu ya, yang gimana dia tuh kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya, kesulitan untuk mengidentifikasi emosinya, ya. Dia pengen ngomong kayak kita itu gini gitu. Dia pengen banget membahas soal kalian berdua, ya. Nah, sebenarnya dia tuh sayang juga sama kamu. Ada kalanya mungkin dia memimpikan kamu gitu ya. Atau mungkin dia hadir di mimpi kamu. Ya. Evil eye beware. Oke. Aku rasa dia juga ingin melindungi kamu gitu loh. Melindungi kamu dari orang-orang yang ingin, orang-orang yang kayak sirik ke kamu gitu. Pingin melihat kamu gagal gitu ya. Dia ingin melindungi kamu dari itu gitu. Ya. Tapi orang ini tuh nggak connect sama emosinya sendiri, jadi dia susah mengungkapkannya. Ada penyesalan yang sangat dalam di sini. Tiap kali dia memimpikan kamu, tiap kali dia memikirkan kamu, tiap kali dia mengenang kalian berdua, dia menangis gitu. Dia sedih. Oke, kalau orang ini masih hidup dan dia ternyata misalnya suami kamu atau istri kamu ya, aku rasa dia ingin balikan gitu. Dia ingin hubungan kalian ini kayak mulai lagi dari nol gitu. Oh, oke. Aku rasa dia juga ingin kamu tahu kalau yang kamu lakukan itu, yang kebaikan yang kamu lakukan kepada dia, kebaikan yang kamu berikan kepada dia, itu dia akan ingat selamanya. Dia ingin bilang kalau hati kamu itu sangat berkelimpahan. Kamu itu ibarat hujan di musim kemarau yang tidak kunjung pergi. Iya, ini sedih banget ya. Ini saya nangis sekarang. Iya, dia ingin sekali mengungkapkan ini kepada kamu, tapi dia tuh nggak bisa gitu. Aku nggak pernah ya reading general terus nangis Bombay kayak gini ya Virgo ya. Ini benar-benar orang ini bisa jadi dia kayak setiap malam dia terbangun terus dia memimpikan kamu, terus dia ingat kamu, terus dia menangis. Iya, dia ada yang meninggal di sini.
ada yang berakhir di sini. Entah orang ini meninggal atau kamu pergi ya dan tidak kembali lagi. Ini pertama kalinya general reading saya nangis Mumbai, dan saya minta maaf kalau suara saya sebab waduh, ini spirit ingin bicara banyak ya. Dia ingin menjelaskan setiap kartu ini. Oke, kita mulai dari yang ini dulu ya. Evil Eye, beware. Dia ingin kamu berhati-hati terhadap sesuatu. Ngomongin sesuatu soal Evil Eye ya. Evil Eye ini adalah Knight of Pentacle. Saya tahu interpretasi original dari Knight of Pentacle, tapi kadang-kadang saya mengartikan kartu berdasarkan apa yang saya lihat. Nah, ini yang saya lihat ini adalah ada kayak orang yang berjalan santai gitu ya. Tapi dia nggak nyadar kalau duitnya itu jatuh. Oke. Ini ya jujur aja, ketika saya ngeliat ini ya, saya itu kayak dapat impresi bahwa orang ini berjalan kemanapun yang dia mau, dan dia ketika berjalan dia berlalu aja gitu, dia nggak pernah menengok ke belakang. Tapi ketika dia ya selangkah demi selangkah gitu ya, 1 butir 2 butir benih jatuh ke tanah, dan apa yang dia tanam ini tumbuh gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang sia-sia gitu loh. Ketika kamu melakukan kebaikan ya, kebaikan ini akan bertumbuh, dan kamu mungkin nggak menyadari itu. Kamu mungkin kayak ketika melakukan kebaikan kamu kayak memberi sumbangan, tapi udah gitu aja gitu, kamu nggak mikirin lagi gitu. Tapi kamu nggak nyadar kalau yang kamu tinggalkan ini sebenarnya penting sekali, signifikan sekali, terutama bagi mereka yang sudah nggak kamu lihat lagi gitu ya. Jadi dia ingin ngasih tahu kamu, waktu itu kamu ngasih aku segelas susu ya, bagi kamu itu hanya segelas susu, tapi bagi aku itu menyelamatkan nyawaku ya. Ini saya jadi ingat lagi ketika kemarin saya main ke Sleepy Jaya, terus saya parkir motor gitu ya. Kalau saya parkir motor kan helmnya saya jepit di bagasi. Nah, ternyata ini kunci motornya itu nyangkut di bagasi motor saya. Nah, saya bersyukur banget ada yang menemukan kunci itu, lalu mengamankannya ke tukang parkir. Dan tukang parkir ini memastikan kalau saya pemilik motornya. Ya, dia ngeliat SNK saya dan sebagainya, ya. Bagi orang yang menemukan kunci motor saya ini, dia hanya nemuin kunci motor lalu ngasih ke tukang parkir. Dia hanya seperti itu. Mungkin dia nggak mikirin itu lagi sekarang. Mungkin kalau saya ketemu orangnya, dia udah lupa gitu loh. Tapi bagi saya, kalau kunci motor itu tidak ditemukan oleh orang sebaik dia ya, mungkin ditemukan oleh orang jahat gitu ya. Bisa aja itu motor diambil sama dia, lalu ya bayar, ya saya lupa tiketnya itu, ya udah paling bayar 15.000, dia dapat motor seharga ya 12 juta ya, itu Revo. Terus jadi kalau motor itu hilang ya, saya nggak bisa pulang, dan itu juga bukan motor saya ya, dan saya banyak sekali yang bakal hilang dari saya gitu kalau motor itu hilang. Jadi itu sangat penting sekali buat saya gitu ya. Jadi saya nggak tahu ini kenapa Evil Eye malah ngomongin kayak gini ya. Evil Eye itu kan kalau ada yang sirik, kalau ada yang benci ke kita gitu ya, terus ngirim energi negatif ke kita gitu. Mungkin kaitannya begini, mungkin kamu merasa kalau kamu dibenci gara-gara kamu jadi cahaya dalam kegelapan gitu ya. Mungkin kamu dibenci gara-gara moral value kamu. Banyak orang yang iri sama kamu, banyak orang yang gak suka ngeliat kamu gara-gara kamu
baik gitu ya. Mereka pikir kamu itu nggak tulus gitu. Tapi di sini dia ingin kamu tahu itu nggak benar. Yang kamu lakukan, sekalipun itu sepele, itu menyelamatkan hidup seseorang. Ya, teruslah berbuat baik. Oke. Sekarang kita coba gali ini. I put your every picture under my pillow. Oh, oke, saya paham. Ya. Kalau orang ini misalnya pasangan kamu ya, kekasih kamu yang sudah kamu tinggalkan. Pokoknya ini orang yang sudah kamu tinggalkan. Dan dia ada banyak sekali hal yang ingin dia katakan pada kamu. Ya, aku rasa dia pingin kamu tahu kalau dia masih nyimpan foto kamu. Dan kadang-kadang dia masih ngeliatin foto kamu. Dan ketika dia ngeliatin foto kamu, dia tersenyum. Terus dia mengenang kembali masa-masa yang pernah kalian alami bersama. Dia ingat kembali betapa luar biasanya hati kamu ini ya, betapa murninya hati kamu gitu ya. Ya. Dia ingin kamu tahu kalau dia masih sayang. Ya, kalau dia sudah ada orang lain ya, kamu tetap ada di hati dia. Sekalipun mungkin sekarang dia sudah bersama orang lain. Kemudian let's talk about us. Kayaknya ini nggak untuk semua ya, tapi aku ngerasa kalian nge-cut orang ini ya, ngeblokir orang ini. Dan dia pengen ngomong ke kamu gitu. Dia pengen ngomong ke kamu, cuma kamu kayak kita udah kelar gitu. Aku udah nggak pengen urusan lagi sama kamu gitu. Dia ingin ngomongin apa yang nggak terungkapkan. Oke. Iya, aku rasa dia ingin mengembalikan apa yang pernah kamu beri ke dia. Itu yang ingin dia katakan. Ya. Misalnya mungkin kamu memberikan kayak timbal balik karma gitu. Kayak kamu dulu memberi aku ini, sekarang aku ingin kembalikan ke kamu. Baru setelah itu aku bisa melepas kamu. Misalnya seperti itu ya. Makanya dia ingin ngomong ya. Tapi kalau misalnya orang ini memang toksik ya, dan kamu nggak nyaman sama dia ya udah, kamu nggak perlu terbebani ya. Kita gimana pun juga kita berhak untuk nge-cut seseorang kalau kita menilai orang ini nggak baik buat kita ya. Hidup kita kalau bukan kita, hati kita kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Wow. Ya, kalau ini kayak suami kamu ya, mantan suami kamu, pasangan hidup kamu gitu ya. Aku rasa sebenarnya kamu juga sayang sama dia. Cuma kamu ingin yang terbaik buat kamu. Atau mungkin kamu belum siap untuk ketemu orang ini lagi. Ya. Tapi ini kayak spirit mau ngasih kepastian. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa dia jahat sama saya? Bener nggak sih orang ini sayang sama saya? Kayak gitu. Ya. Jadi ini kayak reassurance buat kamu kalau iya orang ini sayang sama kamu. Ya. Cuma mungkin ada situasi yang tidak bisa terhindarkan atau mungkin memang harus terpisah dulu. Ya. Ya. Mungkin nanti ada saatnya lagi dimana kalian bisa dipertemukan lagi ya. Mungkin saat ini memang harus terpisah dulu karena mungkin masing-masing harus healing ya. Ya ada waktunya nanti kalian bisa bertemu kembali ya. Kalau kamu memang ingin bertemu sama dia lagi ya. Oke. Virgo, sekian readingnya ya. Waduh, rame banget ya ini ya. Rame banget ya. Aduh, kalian baik banget. Saya sampai terharu loh. Ya. Oke. Makasih ya Virgo. Terima kasih Virgo sudah menonton guidance ini. Semoga guidance ini bermanfaat buat kalian ya. Ya. Teruslah
menjadi inspirasi bagi orang lain, ya. Dan ingat, mungkin bagi kalian itu hanya hal sepele, tapi kebaikan yang kalian tinggalkan ini sangat berarti bagi orang lain, ya. Oke. Namaste Virgo. Saya senang sekali bisa memberikan guidance ini buat orang-orang luar biasa seperti kalian.